Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi iman, Islam, ihsan, dan pengaruhnya dalam kehidupan oleh kelompok 1. Dosen pengampu Bapak Indra Setia Pohan, MPDI. Materi akan dibawakan oleh Dwi Indah Lestari, Dewi Anissa, Dewi Triana, Alfida Marfaung, dan Delvia Rasyada Vista. Berikut adalah materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvia Rasyada Vista akan mempresentasikan hasil makalah atau diskusi kami. Yang pertama yaitu pengertian iman. Menurut bahasa, kata iman berasal dari 3 huruf A, M, N atau hamzah, mim, nun, mengandung makna tentram, tenang, amar, jujur, dan dapat dipercaya dan tidak hianat. Adapun iman merupakan kata nominal dari kata dasar amana yu'minu, yaitu perubahan bentuk kata dasar a, m, n yang ditambah huruf hamzah pada bagian fa, fi'il, atau yang berarti memiliki rasa aman. Kata dasar iman ini berasal atau mempunyai 2 asal makna yang saling berdekatan, yaitu amanah lawan dari khianah yang berarti ketenangan hati, dan at-tasdik yang bermakna membenarkan, lawan dari kata pengingkaran. Dari sini dapat kita pahami bahwa seorang mukmin adalah yang memiliki ketenangan jiwa. Ia selalu merasa aman baik lahir maupun batin. Itu karena memang ia bersikap jujur dan tidak dapat pernah berlaku khianat pada dirinya sendiri, orang lain, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dapat kita temukan ratusan ayat kata yang berakar pada huruf A, M, N disebutkan. Iman yang berarti tasdik, membenarkan, misalnya dapat ditemui pada surah Yunus ayat 90, Yusuf ayat 17, dan Yasin ayat 25. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfida Marfaung akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh saudara Delvia, yaitu pengertian iman. Pengertian iman secara istilah ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Jadi iman itu bukanlah semata-mata ucapan lidah, bukan sekedar perbuatan, dan bukan pula merupakan pengetahuan tentang rukun iman. Sesungguhnya iman itu bukanlah semata-mata pernyataan seseorang dengan lidahnya bahwa dia orang beriman atau mukmin, karena banyak pula orang-orang yang munafik atau beriman palsu yang mengaku beriman dengan lidahnya sedangkan hatinya tidak percaya. Iman itu membentuk jiwa dan watak manusia menjadi kuat dan positif, yang akan yang akan diwujudkan dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Keimanan kepada keesaan Allah itu merupakan hubungan yang mulia antara manusia dengan penciptanya. Oleh karena itu, mendapatkan petunjuk sehingga menjadi orang yang beriman adalah kenikmatan terbesar yang dimiliki oleh seseorang. Keimanan itu bukanlah semata-mata ucapan yang keluar dari bibir dan lidah saja atau semacam keyakinan dalam hati saja, tetapi keimanan yang sebenar-benarnya adalah merupakan suatu akidah atau kepercayaan yang memenuhi seluruh isi hati yang nurhani. Dari situ timbul bekas-bekas atau kesan-kesannya seperti cahaya yang disorotkan oleh matahari. B. Pengertian ihsan. Ihsan adalah lawan kata dari ihsah yang berarti kejelekan. Ihsan dari segi bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yaitu ihsanan yang tersusun dari huruf alif, ha, sin, dan nun. Kata ini adalah masdar yang berasal dari lafaz ahsana yuhsinu ihsanan, yang bersifat memiliki arti kebaikan, membaguskan, lebih bermanfaat, lebih indah, kesenangan. Ihsan juga dapat diartikan sebagai kebaikan atau menjadikan baik. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ihsan adalah baik. Ihsan ialah ikhlas beramal karena
mencari keridaan semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Indah Lestari akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Kak Alfida Yani Marpaung. Ketiga istilah ini ada 3 hal yang berbeda, namun saling terjalin erat. Iman merupakan sebentuk amal. Ia adalah amal yang paling utama, sedangkan Islam adalah ketundukan, baik dengan hati, dengan ucapan maupun dengan tindakan. Tingkat kelanjutannya adalah ihsan, yaitu melakukan pembenaran dan ketundukan dengan kesadaran lillahi ta'ala, tanpa ada unsur lain yang mempengaruhinya. Pendapat ini atas sesuai dengan pendapat Raghib Al-Asfahani. Menurutnya, ihsan sesederhananya berarti kebaikan. Ihsan itu lebih tinggi dari keadilan. Ihsan adalah memberi lebih banyak dan mengambil lebih sedikit, artinya perbuatan kebaikan dengan ukuran lebih dari yang telah dilakukan orang lain. Ihsan adalah satu sifat yang menjadikan pemiliknya memperlakukan pihak lain dengan baik, meskipun pihak lain itu memperlakukannya dengan buruk. Itu saja dari saya, Dwi Indah Lestari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dewi Anissa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Anissa akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan melanjutkan materi dari Kak Dwi Indah Lestari, yang itu C. Pengaruh iman dan ihsan dalam kehidupan. 1. Pengaruh iman dalam kehidupan. Iman dalam konteks kehidupan sosial memberi pengertian bahwa iman tidak hanya mencakup aspek keyakinan beragama yang meliputi keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Iman juga memberi petunjuk dan tuntunan serta menaruh perhatian besar terhadap realitas kehidupan manusia. Dengan kata lain, iman yang benar-benar sebagian aspek keyakinan berkorelasi positif dan memberi pengaruh kuat dan singkat terhadap kualitas kehidupan sosial dan kemanusiaan. Berdasarkan riwayat hadis dari sebagai jalur periwayatan Rasulullah secara eksplisit menjelaskan keterkaitan antara iman dan kehidupan sosial, yang artinya sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 cabang atau lebih, ataupun 60 cabang lebih. Yang paling utama yaitu perkataan la ilaha illallah, dan yang paling ringan yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu itu termasuk bagian dari iman. Hadis sebagian telah disinggung di muka. Fungsi ungkapan melalui sarana ihsan adalah menyingkapi keyakinan hati yang berpengaruh pada pemberi hukum haliyah. Karena itu seorang yang membenarkan dalam hati dikategorikan sebagai orang yang beriman di sisi Allah, sementara yang membenarkan dari hati sekaligus bersaksi dengan lisan tergolong mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hukum Islam berlaku padanya. Kesimpulan didukung oleh Al-Ghazali. Menurutnya, dalam pandangan syariat, iman dan Islam memiliki kriteria dengan 2 keputusan hukum dunia dan akhirat. Hukum duniawi menjadi seorang yang berstatus muslim mendapatkan hukum sebagai ketentuan seseorang yang perlindungan nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Triana, NIM 919-092, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu 2. Pengaruh ihsan dalam kehidupan. Sebagai pokok ajaran Islam, yaitu berbuat kebaikan ketika melaksanakan ibadah Allah ataupun dalam bermuamalah dengan sesama makhluk yang disertai keikhlasan, seolah-olah disaksikan oleh Allah meskipun tidak melihat Allah. Dalam hal ini, Allah SWT
selalu menegaskan, bagi orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan pula. Selain berbuat kebaikan kepada Allah, kebaikan kepada sesama makhluknya pun dianjurkan. Adapun manfaat atau pengaruh ihsan tersebut diantaranya adalah yang A. Ibadah. Ibadah ihsan dalam ibadah itu diwajibkan, yaitu dengan menunaikan segala jenis ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya dengan cara yang benar, yaitu dengan menyempurnakan syarat, rukun, sunnah, dan adab-adabnya. Hal ini tidak akan mungkin dapat ditunaikan oleh seorang hamba kecuali jika pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut dipenuhi dengan cita rasa yang kuat, juga kesadaran penuh bahwa Allah senantiasa memantaunya hingga ia merasa bahwa ia sedang dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Dan kedua, muamalah. Dalam muamalah, ihsan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36 yang artinya berbunyi sebagai berikut: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Yang ketiga, akhlak. Ihsan dalam akhlak sesungguhnya merupakan buah dari ibadah dan muamalah. Seseorang akan mencapai tingkat ihsan dalam akhlaknya apabila telah melakukan ibadah seperti yang menjadi harapan Rasulullah dalam hadisnya, yaitu menyembah Allah seakan-akan Allah itu melihatnya, dan jika tidak dapat melihatnya, maka Allah senantiasa melihat kita. Jika hal itu telah dicapai oleh seorang hamba, maka sesungguhnya itulah puncak ihsan dalam ibadah. Pada akhirnya, ia akan berbuah menjadi akhlak dan perilaku, sehingga mereka yang sampai pada tahap ihsan dalam ibadahnya akan terlihat jelas dalam perilaku dan karakternya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.